Ada sebuah pelajaran berkaitan dengan membaca Al-Quranul Karim, di mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Quranul Karim, beliau berinteraksi dengan bacaannya, tidak hanya lewat bacaan itu. Sehingga di sini dituntut seorang Muslim memahami artinya. Walaupun kalau dia sampai mati nggak paham, nggak apa-apa sebenarnya. Maksudnya nggak dosa, selama dia menjalankan kewajiban-kewajibannya. Tapi Nabi SAW, Anas bercerita, idza marra bi ayati azab, kalau lewat dengan ayat azab, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'udzubillah. Beliau berlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau lewat ayat-ayat rahmat, beliau minta dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kala baca berapa banyak, nggak pernah minta. Ketika firman Allah, umpamanya kita baca wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Kita nggak pernah minta, ya Allah, mudah-mudahan aku termasuk orang-orang yang bertakwa, masukkan aku ke surga. Nabi alaihissalam berinteraksi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Musa an Musa ibn Abi Aisyah, qala kana rajulun yusalli fawqa baitihi. Dulu ada seorang yang sholat di atap rumahnya. Kenapa sholat di atap rumahnya? Wallahu a'lam. Kadangkala di dalam rumah itu pengap, rumah dulu itu pengap rumahnya, sehingga untuk sholat sulit, untuk khusyuk. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi rumahnya sempit, sehingga kalau dia sujud harus bangunin istrinya. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Alaihissalam kalau mau sujud sholat malam, mesti beliau itu nyolek Aisyah, karena kakinya Aisyah itu membujur gitu, rumahnya kecil, nggak cukup. Maka ini orang sholatnya di atas rumahnya. Jadi rumah orang Arab, antum kalau lihat tuh modelnya kayak Ka'bah tuh, kotak-kotak gitu. Jadi di atasnya bisa dibuat sholat. Antum jangan sholat di genteng, sholat di atas. Antum gimana mau sujud nanti kalau di genteng gitu? Ini kayak memang ada atapnya gitu, datar gitu. Kana rajulun yusalli fawqa baitihi wa kana idza qara'a, dan orang ini biasanya kalau membaca alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyil mauta, bukankah yang seperti itu yang menciptakan manusia dari air mani, kemudian menjadikannya darah, kemudian menjadikannya dua pasangan, bukankah yang menciptakan itu mampu untuk menghidupkan yang mati? Orang ini mengatakan subhanaka fabala. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Iya, tentu engkau bisa ya Allah. Fasa'aluhu an dzalik. Lalu ditanya nih orang ini sahabat nih, yang ditanya sama orang-orang. Qala, kenapa kau melakukan itu? Setiap kau baca itu, kau jawabnya subhanak fabala. Apa jawab orang ini? Sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahmatullah alaihi. Ada hadis yang dhaif berkaitan dengan mamanya yang membaca watini wa zaitun, alaihissallah bi ahkamil hakimin. Itu hadis dhaif. Tapi para ulama menjelaskan enggak apa-apa kita jawab, karena hadis yang umum itu menjelaskan Nabi berinteraksi dengan bacaannya. Hanya yang terjadi khilaf di antara para ulama, kalau sholat wajib, apakah seorang berinteraksi dengan bacaannya ketika sholat fardu? Umpamanya ketika baca sabbih isma rabbikal a'la, apakah dia berhenti mengatakan subhana rabbiyal a'la ketika sholat fardu? Syekh Utsaimin rahmatullah alaihi mengatakan tidak perlu, karena tidak pernah dinukil Nabi itu kalau sholat fardu sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Yang ada ketika sholat malam, sholat sunnah, beliau itu bacanya satu persatu kemudian berinteraksi dengan bacaannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
يعلمون